dorsal, bicep, tricep, dan juga refleks patella. Hampir sama dengan sistem persarafan ya. Oke, kemudian ada pen light. Ini untuk melihat apakah pada area sistem muskulonya ini ada eksimosis atau tidak, ya, ada hematom atau tidak, ya. Oke, kemudian meter line itu adalah untuk mengukur kesimetrisan, ya, kanan kiri kaki, ya, asimetris atau tidak. Kemudian untuk mengukur besarnya lingkar paha, itu kanan dan kiri itu sama nggak sih sebenarnya, gitu ya. Oke, kemudian ada satu lagi, ini goniometri, ya. Goniometri ini digunakan terapis biasanya. Minimal kalian, walaupun bukan terapis, minimal kalian tahu penggunaan goniometri itu untuk mengukur apa? Range of motion, ya. Jadi derajat daripada sendi. Ingat, kalau dalam pemeriksaan fisik itu tekniknya 3, satunya dalam move itu di dalamnya ada range of motion, ada kekuatan otot, ya. Jadi kalau misalnya seorang terapis, kenapa kalian harus tahu? Karena kalian dah menunggu pasien itu selama 24 jam, ya. Kalau misalnya kita melihat bahwa ada perkembangan daripada gerakan rumah pasien, itu kita melihat dari sudutnya. Kalau misalnya pasiennya fraktur nih radiusnya, dia dipasang orit, ya, dipasang orit, dia nggak bisa melakukan, harusnya dia bisa menekuk ini adalah maksimal sampai dia berapa derajat di sana, ya. Ini ada sekitar 20 atau 30 derajat dia bisa fleksi. Tapi karena dia baru dipasang misalnya pasang orit, dia hanya mampu seperti ini. Berarti kan dia misalnya hari dia lurus, ya, ini 180. Misalnya hari kedua dia bisa melakukan gerakan roomnya itu, gerakan sendinya itu misalnya hanya seperti ini. Ini berapa derajat? Ini kita lihat tadi 180, ya. Nah, kemudian kita ukur di sini misalnya baru 120 dia bisa melakukan gerakan, ya. Jadi ini untuk kemudian hari kelima dia bisa sampai 90 derajat, ya. Ini ada kemajuan bahwa room pasien mampu melakukan gerakan sampai 90 derajat, ya. Yang harusnya dia bisa fleksi sampai dengan 30 derajat. Nah, ini untuk melihat perkembangan daripada kondisi pasien, ya, kondisi room pasien. Oke, sekarang kita akan mulai, ya. Di dalam sistem pemeriksaan sistem muskulo itu ada 3 teknik. Mata kita gunakan, tangan kita gunakan, dan kita gunakan untuk melihat kekuatan otot maupun roomnya, ya. Yang pertama adalah kita akan look apa? Coba berdiri dulu. Pada saat kita melakukan pemeriksaan secara umum, kita akan lakukan melihat pasien posisinya itu hiposis, ya, hiposis, lordosis, atau skoliosis. Nah, ini kalau posisi seperti ini kan, nah ini kan normal. Pada saat kita melakukan screening, pasiennya agak miring ke sana misalnya. Ini udah sangat menemukan, misalnya pasiennya secara dini sudah ditemukan bahwa pasien ini adalah ada kecenderungan skoliosis kiri, ya, sinistra. Maka bisa langsung dilakukan koreksi sampai tidak sampai dengan invasif atau pembedahan. Kenapa kita koreksi dengan ada alat, ya, agar dia tumbuh tidak miring terus gitu. Jadi ada alat. Makanya screening pada postur tubuh, skoliosis ini kan keturunan, ya. Ada keturunan, ada juga kelainan yang mungkin bukan keturunan tetapi rata-rata adalah keturunan. Untuk skoliosis, lordosis, dan lain sebagainya bisa kita temukan pada masa-masa puber, ya, pada masa-masa screening pada anak-anak SD. Kita lakukan screening untuk sistem muskulo untuk menemukan pasien-pasien yang bisa ditolong sejak dini. Kalau dia sudah sampai skoliosis terjadi, maka dia akan dilakukan koreksinya dengan invasif atau pembedahan, ya. Oke, kita lihat posturnya, kemudian kita akan lihat, coba kamu ke sini, ada ke sini. Nah, oke, dari sana melangkah jalan, oke, ya. Di jalan ini yang kita lihat di sana kan Anda bisa lihat bagaimana cara menapaknya, apakah diseret atau tidak. Kenapa? Karena kita akan melihat bahwa pasien ini adalah pasien-pasien
sistem muskulo itu dengan persarafan tidak bisa dipisahkan. Apakah dia post stroke? Oh, jalannya masih diseret. Atau dia gangguan daripada SSP, misalnya gangguan dari sistem saraf, dia jalannya tidak seimbang ya. Kita lihat dari jalannya, melangkahnya dia tertinggal. Oh, melangkahnya tertinggal kenapa? Dia masih muda. Kemungkinan dia ada sprain atau kemudian dia cedera ya. Jadi kalau sistem muskulo itu sebenarnya pemeriksaannya adalah focusing ya, tapi karena ini adalah untuk pembelajaran, saya ajarkan kepada kalian bahwa sistem muskulo itu dilakukan pemeriksaan dari kepala sampai ke kaki ya. Tapi kalau misalnya dia nggak ada masalah, yang ada masalah dia fraktur, ya di frakturnya saja yang dilakukan pemeriksaan ya. Oke, kemudian apalagi yang kita lihat, pasien yang disuruh mengangkat kaki satu, coba angkat kaki satu, pegang sini ke belakang, tangkap pegang dengan tangan kamu, tangan sebelah sana luruskan, sana. Nah, ini adalah untuk melakukan keseimbangan. Tidak semua orang mampu melakukan seperti ini, apalagi pasien-pasien yang sistem muskulo itu adalah pasien-pasien yang sudah tua ya. Biasanya sudah terjadi gangguan keseimbangan. Oke, juga sebelahnya ya. Oke. Oke, ya. Kita akan langsung ke pasien suruh duduk ya. Kalau tadi kita melihat bagaimana jalannya, itu langkahnya ya, tidak boleh lebih dari 37 ya. Di situ sudah ada angkanya. Kemudian normalnya berapa? Apakah dia seimbang atau tidak ya? Jalannya dia, misalnya dia masih muda kok jalannya nggak seimbang ya, dia agak pendek sebelah. Kemudian kita nanti akan lakukan pengukuran, jangan-jangan pasiennya post trauma ya, yang tidak dilakukan perawatan dengan baik sehingga terjadilah namanya delayed penyembuhan ya, penyembuhannya tidak sempurna, terjadi pemendekan ya. Oke, kita akan mulai dari kepala ya. Ingat, di kepala itu cuma satu, tapi kita akan lakukan simetris atau tidak itu di kedua sisi. Ingat, kalau melakukan pemeriksaan simetris itu kan harus ada lawannya ya, harus dua ya. Simetris enggak sih kedua benda ini gitu ya. Jadi kalau kepala itu nggak boleh sebenarnya simetris atau tidak, tapi kalau yang kita lakukan adalah simetrisnya itu adalah sisi kanan dan sisi kiri. Kenapa? Karena bisa jadi dia post trauma, terjadi fraktur ya, sehingga terjadi pembengkakan sebelah kanan atau sebelah kiri. Kemudian setelah kita lihat simetris tidak, kita akan raba ya, ada luka atau tidak ya. Jadi pada saat kita melakukan pemeriksaan sistem muskulo itu kaitannya pasien-pasien yang post trauma dan lain sebagainya, ada luka atau tidak, ada benjolan atau tidak ya, ada nyeri atau tidak. Kemudian kita akan lakukan perabaan sendi ya. Ini ada sendi tempora mandibula. Coba kita akan bisa memegangnya pada saat pasien membuka menutup mulut, buka, tutup. Nah, pada saat seperti ini biasanya pasien-pasien ada yang mengatakan nyeri atau terjadi kekakuan atau tidak ya. Kalau nyeri kita sudah memiliki catatan. Nyerinya dua sisi atau enggak? Atau hanya nyeri sebelah saja ya. Ingat, kita langsung mindset kita ke RA, rheumatic arthritis. Rheumatic arthritis itu adalah nyeri sendi yang dia nyerinya itu bersimetris. Kalau dia kiri ya kanan juga iya gitu ya. Jadi nyeri RA itu adalah nyeri yang simetris, kanan kiri kiri. Oke, kemudian kita akan lakukan tadi sudah loop, sudah feel, move-nya apa sih? Kekuatan ototnya apa? Kekuatan ototnya itu adalah pasien suruh nengok ke sana, oke, suruh melawan, coba lawan tangan. Oke, nah ini adalah untuk melihat kekuatan otot. Kenapa kita ukur ini? Karena pada pasien-pasien yang mengalami pasien-pasien stroke itu biasanya kalau terjadi gangguan pada fasialis itu juga tidak akan memiliki tenaga untuk melawan dari tahanan kita ya. Oke, kemudian kita lakukan roomnya ya. Jadi kepala sama leher itu satu paket ya. Jadi roomnya apa saja pada kepala itu adalah ada fleksi, coba fleksi, ekstensi. Oke, kemudian fleksi kanan, fleksi kiri. Nah, bingung ya. Ya. Kita itu nggak usah menghafalkan fleksi, ekstensi seperti apa. Yang kita ingat adalah yang namanya fleksi itu adalah membuat sudut itu lebih kecil. Ya, fleksi membuat sudut lebih kecil.
Apa bedanya dengan abduksi dan aduksi? Kalau abduksi dan aduksi adalah gerakan menjauhi tubuh, menjauhi sumbu tubuh, mendekati sumbu tubuh. Up itu adalah jauh dari tubuh. Jadi kalau kita suruh tangan kita up ya begini, up jauh, deket begini, ya. Jadi kalau fleksi itu membuat sudut lebih kecil. Fleksi, ekstensi, membuat sudut lebih kecil, membuat sudut lebih besar. Ya, nah ini dipahami. Jadi kalau segala sesuatu istilah, kalau kamu menghafalkan pasti akan lupa. Tapi kalau memahami gerakan fleksi itu seperti apa, ya jangan sampai keliru. Kenapa tadi saya suruh, karena kalian sudah tingkat 3. Tingkat 3 itu harusnya sudah paham semuanya, ya. Oke. Pada leher ada yang tertinggal. Apa yang tertinggal? Yaitu pada saat inspeksi kita harus melihat inspeksi di area servikal. Servikal ada berapa sih? Ada berapa? Ada 7 tumpukan servikal. Ya. Di sini ada saraf yang mensarapi ekstremitas atas. Ada yang mensarapi sistem pernapasan. Ya. Jadi pada saat kita melihat pasien, kenapa pasien selalu kita lihat? Karena pasien-pasien muskulo itu adalah gangguannya karena trauma rata-rata. Pada saat pasien trauma kita harus lihat di sini ada jejas nggak biru, ya. Jejas biru itu adalah bahwa ada benturan yang kuat pada area servikal. Kenapa kita lihat ini? Karena ini adalah area yang kritis, ya. Kalau pada saat terjadi sesuatu, pasien itu bisa meninggal mendadak. Kenapa? Karena ada saraf pusat di sini, saraf pernapasan. Ya, makanya kalau kalian lihat di film-film dipukul di sininya bisa pingsan, ya. Itu mukulnya nggak keras. Kalau sampai keras, sampai terjadi pergeseran, maka akan terjadi yang namanya depresi pernapasan. Pada saat terjadi jejas, maka kita akan tanyakan, Bapak atau Ibu ada kesemutan nggak di sini? Oh enggak, tapi saya agak nggak enak napas saya. Hati-hati, kalau nggak enak napas berarti C2 atau C3-nya itu ada terkena. Kalau udah seperti itu, biasanya kan kalau kita periksa pasiennya nggak duduk, nggak mungkin kalau ada jejas pasiennya bisa duduk. Pasiennya biasanya terbentang, ya. Sehingga pada saat kalau kita ketemu itu sudah kita amankan lehernya, kita lakukan bantuan dengan memfiksaksi leher, ya, dengan entah dengan handuk, entah dengan jaket kita, ya. Kalau ini adalah di jalan, ya, kita lakukan fiksasi kanan kiri agar tidak bergoyang-goyang lehernya. Kenapa? Pada saat dia nanti fleksi atau ekstensi, maka ini kan tumpukan. Allah itu menciptakan tumpukan-tumpukan servikal dan torakal di belakang kita, ya. Jadi kalau dia sampai bergeser, kemudian pasiennya kita angkatnya dengan ekstensi, maka dia bisa tiba-tiba meninggal atau shock, ya. Jadi kadang-kadang dalam kecelakaan itu pasien itu bisa diselamatkan, tetapi karena ketidaktahuan daripada penolong, sehingga pada saat evakuasi itu yang penting keangkat ke bakter misalnya, keangkat ke mobil, ya. Dia yang penting keangkat badannya. Orang itu tidak memperkirakan bahwa tadi benturannya seperti apa. Ada nggak jejas di leher? Begitu kita angkat ke bakter, yang tadinya baik-baik saja sampai ke UGD pasiennya is dead. Kenapa? Begitu dilihat ternyata banyak jejas di belakang. Tapi tadi ada benturan kompresi yang luar biasa, ya. Jadi itu perawat itu harus memiliki critical thinking-nya pada saat menolong kecelakaan atau kalian di UGD seperti itu. Selalu periksa. Ini tadi tabrakan beruntun, tabrakan multi fraktur misalnya. Yang diperiksa dulu adalah area yang kritis dulu, area servikal, area torakal. Kenapa? Itu karena pada saat evakuasi kita harus hati-hati, lock roll, harus lurus semuanya, tidak boleh ada yang ketinggal. Misalnya kita angkat badannya, kepalanya ekstensi, udah sampai ke mobil, dia sudah meninggal, ya. Jadi harus hati-hati. Oke, kita akan turun ke bawah. Di bawah ini yang kita lihat adalah shoulder. Shoulder ini kan kaitannya dengan yang kita lihat adalah postur tubuh pasien, apakah tadi skelosis, ya, mungkin akan terlihat dari simetris atau tidak. Kemudian kita palpasi, ada tuberositas humerus di sini, ada nyeri atau tidak, ya. Nah ini pada saat kita lakukan di sini kan sendi tuberositas humerus. Ingat kalau RA
ada beberapa titik nyeri sendi yang dia itu simetris ya. Kalau hanya satu sisi itu kemungkinan bukan RA ya. Oke, kemudian kita akan lakukan apakah pasien ini ada terjadi kekakuan atau ada nyeri, yaitu kita pegang klavikulanya, kita pegang bahunya, nah, tekan seperti ini. Nah, pada saat kita tekan seperti ini ada nyeri di area ini, kemungkinan ada fraktur yang terjadi yang tersembunyi atau fraktur tertutup pada area humerus ya. Oke, kemudian di shoulder ada gerakan apa saja? Ada room ya. Roomnya adalah room elevasi, depresi, rotasi. Kemudian ada juga abduksi dan aduksi. Ingat, kalau abduksi menjauh dari sumbu tubuh kita, kemudian aduksi mendekat ya. Oke, ini adalah gerakan. Jadi kalau tanya gerakan bahu itu ada apa saja? Ada elevasi, ada depresi, ada rotasi, ada abduksi, ada aduksi ya. Oke, kita turun ke bawah ke siku. Luruskan sikunya. Ini benerin dulu. Oke, luruskan. Kita selalu melihat pada sistem muskuloskeletal ada simetris kanan dan kiri. Ya, ini simetris atau tidak. Kemudian setelah kita lihat ada kemerahan atau tidak, ada luka atau tidak. Ya, kemudian kita akan lakukan pemeriksaan untuk melihat bagaimana bekerja tidak dengan melakukan bisek ya. Bisek itu ini caranya. Oke. Otot berkepala dua yang ada di atas alekranon, kemudian kita lakukan megang seperti ini ya. Ini ada ototnya, biasanya laki-laki itu terbentuk, kayaknya kamu kurang laki. Oke, seperti ini, kemudian kita akan lakukan pemukulan ya. Ini luruskan. Ada getaran, ini adalah menandakan bahwa ada koordinasi ya. Jadi kalau ibu lebih kepada sistem muskulonya, mungkin kalau Bu Evi lebih kepada sistem sensasinya ya. Jadi kalau ini, nah seperti ini ada getaran. Ada nggak yang nggak bergetar? Ada, karena memang terjadi biasanya kelumpuhan ya. Oke, kemudian kita akan otot tricep. Otot tricep berikannya seperti ini. Jangan sampai salah pada saat nanti kalian di profesi maupun di mana ya. Seperti ini posisinya. Kemudian tricep itu adalah otot berkepala tiga yang ada di median antara ini otot apa? Deltoid sama alekranon ya. Jadi seperti ini, lemaskan. Oke, kemudian kita akan lakukan pemukulan ya. Ini biasanya ini nggak tahu, belum kerasa. Waduh. Ya. Kalau Bu Evi di sini, ya, saya nggak tahu kalau diajarkan di sini. Tapi kalau tricep untuk sistem muskular adalah di area sini. Di area sini sama seperti tadi di sini, ya. Ini ada getaran atau tidak, ya. Kalau di sini adalah sensasi atau tidak, ya. Oke. Ini adalah untuk pemeriksaan bisep. Untuk apa sih? Untuk melihat koordinasi atau otot-otot yang aktif atau tidak ya. Oke, setelah itu coba inikan lagi, luruskan kedua-duanya. Pada pasien untuk mengukur kekuatan otot itu adalah kanan otot ekstremitas atas dan bawah ya. Jadi kita lakukan yang namanya penahanan. Oke, tahan. Oh, seperti ini ya. Tahan yang kuat. Ini adalah berapa nilainya kalau dia mampu? 5. Oke. Berapa nilainya? Berapa nilainya? 3 ya. 3 itu pasiennya mampu angkat sendiri, tapi begitu kita lakukan tahanan dia langsung jatuh. Kalau 4, oke, 4 dia masih bisa menahan dengan tahanan sedang, tapi begitu tahanan saya kuat dia jatuh. Ya. 2, dia tidak bisa ngangkat, tapi dengan bantuan kita, makanya dikatakan pur itu miskin ya kalau artinya, tapi dengan bantuan tangan kita dia mampu melakukan coba fleksi dorsal fleksi, lamar fleksi. Kenapa gemeteran? Fleksi biasa, bawah ke bawah. Nah, oke. Dengan bantuan kita perawat dia bisa melakukan room ya.
tapi dia nggak bisa, kalau dilepas dia jatuh. Ya, itu adalah kekuatan otot. Kemudian satu ini adalah hanya bisa teraba menggunakan apa ya, isometrik. Oke, ada gerakan otot, ya. Jadi ada kontraksi otot pada saat kita memegang ototnya. Ya. Kemudian kalau misalnya nol tuh nggak bisa apa-apa. Dia layu, dia lumpuh. Nah ini biasanya pada pasien-pasien stroke, ya, yang dia tidak ada kekuatan sama sekali. Stroke yang dia struknya memang sudah parah, ya, artinya kelumpuhannya adalah kelumpuhan total. Kan ada pasien yang stroke tapi dia hanya lemes saja, ya, tapi ada yang total, dia nggak kerasa sama sekali, seperti di anestesi. Nah itu adalah nol sebenarnya, ya. Jadi harus ingat kalau nol itu memang tidak ada gerakan apapun. 1 itu ada kontraksi, 2 dengan bantuan, 3 dia mampu melakukan tapi begitu diberikan tahanan dia jatuh, 4 itu dengan tahanan sedang dia mampu, dengan tahanan full dia tidak, 5 itu dengan tahanan full dia tetap mampu melakukan mampu menahan, ya. Oke, kita lanjut sudah ke siku. Nah siku ini gerakannya apa sih, coba? Ada supinasi. Oke, supinasi. Nah ya, supinasi. Kenapa kita lihat ini? Karena tidak semua orang bisa melakukan supinasi seperti ini. Ada yang sampai miring seperti ini. Kenapa? Karena kelemahan dari ototnya, ya. Oke, kemudian tadi gerakannya sudah tahu, ada fleksi, supinasi, pronasi dan sebagainya, ya. Gerakan siku itu banyak, ya. Oke, kemudian kita masuk ke pergelangan tangan, ya. Oke, pergelangan tangan selalu kita lihat simetris atau tidak. Kemudian coba pronasi, kita akan lakukan feel. Yang di feel apa sih? Falangeal, ya. Sendi-sendi falangeal. Jarak antara jari-jari itu namanya falangeal, ya. Kenapa kita lakukan feel? Karena biasanya di sini banyak namanya RA definitif atau RA tersembunyi, nyeri, ya. Jadi kalau nyeri falangeal itu biasanya terjadi pada orang-orang RA. Kalau udah nyeri ini kita lihat sebelahnya, nyeri atau tidak, ya. Oke, kemudian kita akan lakukan bahwa pasien ini ada gangguan pada saraf median enggak sih, gitu, ya. Apa tuh saraf median? Saraf yang mensarapi ibu jari, jari telunjuk, kemudian jari tengah dan setengah dari jari manis, ya. Nah ini caranya dengan tes uji Valen, ya. Nah, seperti ini. Nah ini lakukan selama 1 menit atau 60 detik, ya. Untuk melihat apa? Untuk melihat apakah terjadi gangguan saraf-saraf median, sehingga sering kesemutan, sering mati rasa, dan sering terjadi pada wanita, ya. Wanita-wanita yang baru melahirkan itu banyak sekali terjadi. Oke, kalau sudah seperti ini kita tanyakan apakah ada rasa kesemutan atau tidak. Kalau misalnya ada rasa kesemutan, maka kita suruh buka. Oke, buka dua-duanya. Pasiennya suruh pejam matanya, ya, untuk merasakan apakah ada rasanya atau tidak, ya. Kalau misalnya dia hilang rasa, berarti positif CTS, carpal tunnel syndrome, ya. Setengah dari jari, kalau Anda bisa lihat di anatomi fisiologi, memang saraf median itu hanya mensarapi ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, dan setengah dari jari manis, ya. Nah itu pada saat kita melakukan pemeriksaan sensasi, itu usahakan pasien itu dalam kondisi memejamkan mata, agar tidak bohong pasiennya. Karena pada dasarnya kita itu nggak pengen tahu loh penyakit kita itu orang lain tahu, gitu, ya. Begitu juga pada saat pemeriksaan, ya. Kadang dia ngomong nggak sesak, padahal kita lihat sesak, ya, cuping hidungnya kembang kempis, ya. Kadang pasien itu masih menolak keadaan dirinya. Apalagi pasien-pasien seperti ini kerasa-kerasa aja, ya. Apalagi pasien-pasien stroke yang begitu dia kena stroke maka akan terjadi down, ya, motivasinya down, ya, secara mental dia down. Maka pada saat dilakukan pemeriksaan dia akan selalu ngomong kerasa padahal tidak terasa. Makanya pada saat kita melakukan pemeriksaan, mungkin Bu Evi juga sudah mengajarkan, selalu mata itu dipejamkan, ya. Pada saat kita melakukan penghidu juga mata harus dipejamkan, ya. Nah, untuk mengetahui bahwa pasien itu benar-benar enggak sih ada kelainannya, ya. Oke. Kemudian
setelah itu tadi untuk koordinasi maka lakukanlah gerakan oposisi ya. Di posisi ini karena tidak semua orang juga bisa. Pasien-pasien stroke itu biasanya susah untuk berkoordinasi. Apalagi kalau memang dia stroke-nya terkena area-area koordinasi, maka dia akan susah untuk mengkoordinasi. Dia jalan juga tidak. Jadi kalau stroke kan kalian sudah belajar terkena area mana? Apakah area Broca ataukah area mobilisasi ataukah dia area ingatan ya. Jadi kalau ingatan itu ada orang yang stroke, dia ingatnya itu adalah benda-benda yang dia ingatnya asal benda itu. Misalnya kalau nasi itu asalnya dari padi gitu ya. Dia nggak mau ngomong makan, mau minta nasi gitu. Jadi ngomongnya minta padi gitu ya. Karena dia ingatnya areanya itu adalah area asal. Ya, kalau minta minum minta gelas biasanya gitu ya. Jadi ada pasien-pasien yang seperti itu ya. Jadi kalau stroke itu terkena area mananya dulu ya. Oke, kita akan masuk ke area punggung yaitu belakang. Oke, kalau ke sana kita akan lakukan di punggung ini ada di situ mungkin ada punggung, ada crista iliaca ya. Jadi kita lihat posturnya akan terlihat ini ada scapula. Scapulanya simetris atau tidak? Bokongnya simetris atau tidak ya. Untuk mengetahui apakah tadi ada kelainan atau tidak pada postur tubuh pasien. Setelah itu kita akan lihat apakah ada kelainan pada vertebranya ya. Ngelihat ada jendolan maka kita akan langsung lakukan palpasi ya. Kita mempalpasi di area vertebra ini apakah ada nyeri, nyata-nyata ataukah ada gibus atau ada jendolan. Nah ini biasanya akan menciderai di mana ada gibusnya. Kalau misalnya gibus itu ada di daerah lumbar, maka biasanya pasiennya terjadi kelumpuhan yang mendadak ya. Tadinya bisa jalan, begitu diurut ya karena dia capek misalnya diurut, tiba-tiba nggak bisa. Begitu dilakukan pemeriksaan ternyata ada gibus. Jadi sebenarnya bukan tukang urut yang salah ya, tapi itu hanya sebagai faktor pencetus ya. Nah ternyata di sini ada benjolan ya. Biasanya akan dilakukan operasi yang namanya benjolan yang ada di area torakal sampai ke lumbar. Ini operasinya namanya laminektomi ya. Jadi, oke, kemudian kita juga lakukan perabaan ini. Setelah itu kita akan lakukan apakah pasien ini ada gangguan, ada kelumpuhan otot otot area gluteus enggak gitu ya. Kita akan lakukan misalnya pasien-pasien yang post polio ya. Pasien post polio itu masih lumpuh ya. Enggak lumpuh tapi dia bisa jalan tapi jalannya cacat. Kita akan lakukan tes Dusen atau Dusen test. Caranya adalah angkat kakinya, coba angkat kaki. Enggak angkat, salah satu angkat. Gitu ya. Begitu kita diangkat, kita akan melakukan pengukuran. Apakah pada area yang diangkat itu areanya ke atas atau ke bawah, ya? Pada saat kita ukur ternyata ukurannya miring seperti ini. Justru yang diangkat itu ke bawah. Nah ini bahaya, ya. Artinya harus dikoreksi. Berarti kan normalnya kan pada saat kita mengangkat ini ya bokong kita keangkat kan. Tapi ada pasien-pasien yang begitu diangkat justru dia jatuh, ya. Nah ini menandakan bahwa ada kelumpuhan dari area kalau dia dekstra ya dekstra, kalau dia sinistra sinistra. Oke, kemudian gerakan pada pinggul ini ada gerakan fleksi, ekstensi dan rotasi. Ya silakan tiduran. Oke. Kita akan masuk kepada area pinggul, kemudian ada area lutut ya. Kalau misalnya kok di Semut banyak apa sih pemeriksaan fisiknya gitu ya. Jadi sebenarnya tidak. Sebenarnya pada saat misalnya terjadi fraktur keras di femur, maka teknik yang kita gunakan adalah melihat frakturnya. Kita tidak melihat yang lain. Yang lain itu adalah sekunderi ya. Kalau primeri pemeriksaannya kita lihat bagaimana frakturnya, terbuka atau tertutup, ada perdarahan atau tidak ya. Kemudian kita lakukan pemegangan pada saat yang tertutup, ada krepitasi atau tidak. Kemudian bagaimana dengan CRT-nya ya. Jadi CRT-nya itu terhambat atau tidak. Kalau terhambat, dia begitu kita pencet kok sampai 3 detik enggak kembali ke merah-merahnya gitu ya. Berarti kan ada hambatan. Hambatannya di mana? Biasanya jangan-jangan pembuluh darah vena besarnya terkena ya atau ruptur. Nah, ini kan akan membahayakan kalau
tidak dilakukan tindakan secara situ itu adalah cepat ya. Jadi perawat itu harus bisa membedakan mana yang harus dilakukan tindakan yang biasa saja terencana, mana yang dilakukan pemeriksaan tindakan operasi situ ya. Kayak kemarin itu yang amputasi itu kan ada yang terencana, ada yang harus segera, ya segera itu situ. Jadi kalau misalnya operasinya apa situ, kalau situ memang segera ya. Jadi pemeriksaannya sangat cepat, dilakukan segera. Sama pada kasus-kasus kemarin kan, kalau kasus jantung ya. Jadi kalau kasus jantung itu kan 90 menit harus tertangani dengan sampai proses pembedahan ya. Jadi harus cepat ya. Kemarin kunjungan ke jantung itu perawat-perawatnya hebat-hebat ya. Saya sendiri ngerasa bodoh banget gitu di situ. Kenapa? Karena memang di situ tuh kan pelatihan terus ya. Jadi benar-benar gitu loh, perawat-perawat di sana masih muda-muda, cekatan, masang udah seperti dokter ya. Kenapa? Karena memang mereka dilatih juga ya. Jadi memang mengasisteni dokter, masang ring segala macam, mengoperasikan alat-alat canggih itu luar biasa ya. Jadi saya sampai saya tanya, masuk sana itu minimal 5 nurse ya, nggak boleh D3 itu udah nggak boleh. Jadi minimal nurse